sini kami akan mewawancarai terkait batik kearifan lokal batik Jetis yang ada di Sidoarjo. Untuk yang pertama yaitu bagaimana Pak untuk sejarah awal batik Jetis di Sidoarjo ini? Ini kalau sejarahnya secara pasti saya juga minta sama Mas Abi. Yang saya ketahui itu dari saya sejak kecil itu di Jetis ini sudah ada para pengrajin warna batik tulis, khususnya dari tulis Jetis ya, itu Sidoarjo dan kan dia tulis yang Sidoarjo itu satu kampung batik Jetis, dua kampung atau kelurahan Sekardangan. Kalau dulu desa Sekardangan, sekarang jadi kelurahan Sekardangan. Terus ada lagi satu desa Kedung Cangkring. Kedung Cangkring itu sebelah selatannya Brantas Porong. Iya. Jadi titik awalnya dulu itu ada 3 sentra, itu Jetis, Sekardangan, sama Kedung Cangkring. Nah itu sampai sekarang itu yang masih eksis itu di Jetis sama di Sekardangan. Sedangkan sekarang banyak bermunculan, ada UMKM muda itu banyak sekali, ada di Jambi, ada di Tambun juga ada, di Sukodono juga ada. Itu sekilas asal muasalnya batik yang ada di Sidoarjo. Kalau yang membedakan sendiri dari batik Jetis dari batik yang lainnya itu apa ada? Kalau yang ada di Jetis itu, Jetis sama Sekardangan itu batik tulis ya. Sebetulnya juga batik tulis. Sedangkan kayak warna itu biasanya pakai warna metal. Kalau yang UMKM baru-baru itu biasanya warna yang warna itu. Sedangkan kalau sentra di Kedung Cangkring dulu yang dominan itu batik cap ya, stempel. Tapi sekarang sudah kurang eksis ya, tinggal kenangan. Terus untuk proses pembuatan batik Jetis sendiri itu dari awal sampai selesai itu bagaimana Pak? Ya, proses batik itu ada beberapa fase ya. Kalau dari kita beli kain di pabrikan atau di toko atau di mana aja, itu kita beli dengan ukuran, kalau yang dikembangkan di Jetis itu ukurannya itu 105 kali beberapa. Ada yang kalau untuk jarik itu 105 kali 2,50 meter. Kalau untuk sarung itu 1 meter 5 kali 2,10 meter. Kalau dipakai selendang gendong ya, selendang gendong bayi itu 90 cm kali 2,70 meter. Jadi tergantung kegunaannya. Jadi kita sebelum membuat itu harus kita rencanakan kain ini mau kita buat apa. Jadi biar tahu nanti ukurannya sekian, sensasinya sekian. Setelah kita beli kain, kita potong-potong sesuai dengan kegunaannya, baru nanti kita olah. Diolah itu tujuannya membuka pori-pori. Jadi ini kan kain pabrikan itu kan masih tertutup, pori-porinya masih tertutup. Nah itu dibuka dengan diolah menggunakan air, soda as, sama minyak kaca. Nah itu kain ini setelah kita potong-potong, kita rendam, terus pagi dijemur kena sinar matahari, kering, baru sore direndam lagi, besoknya dijemur lagi sampai 1 minggu. Tujuannya apa? Itu tadi membuka pori-pori benang supaya nanti warna itu bisa nyingkram, bisa nanjak. Setelah itu kita bersihkan, kita lapisi kanji bubur itu kayak orang dulu pakaian ini. Setelah itu dijemur, dirapikan, baru proses desain ya.
desain, kita gambar. Setelah kita gambar selesai, baru proses canting, ya, proses canting. Nah, ini proses canting. Nah, setelah proses canting, baru proses pemeblokan. Mana yang di nanti di proses kedua, mana yang enggak, itu kita blok. Tujuannya apa di blok? Tujuannya supaya nanti kalau kita mewarna, bloknya ini nggak kena warna, jadi tetap putih. Nah, untuk mencanting proses berikutnya, setelah selesai baru proses pewarnaan. Ya. Motifnya ini diwarnai daun pakai warna apa? Warna hijau. Terus kalau untuk motif-motif binatang, sayapnya kita warna apa? Bunganya kita warna apa? Sesuai dengan keinginan. Setelah proses warna, baru dilorot, ya. Dilorot atau dibersihkan. Dilorot, dibersihkan itu tujuannya. Nah, jadi ada yang kena warna, ada yang nggak kena warna. Yang nggak kena warna itu tadi, yang kena blok itu. Nah, blok ini. Nanti ini tetap putih, ya. Yang di blok tetap putih, yang kena blok itu tetap putih. Setelah di blok, setelah dibersihkan putih, baru kita canting lagi. Kita canting lagi sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu nanti proses pewarnaan yang berikutnya ini ya. Setelah ini ya, baru nanti di blok yang ada warnanya yang tidak diinginkan kena warna berikutnya, di blok seperti kayak ini. Nah, kayak ini. Tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya nggak kena warna. Kalau yang ini mau diwarna, ini nggak kena warna, ya. Nah, itu. Setelah itu baru nanti ini proses warna. Diwarna. Setelah diwarna selesai, baru dibersihkan. Dibersihkan, nah, ini sudah jadi selesai. Jadi tahap demi tahap menunjukkan bahwa prosesnya itu begitu. Masuki pertanyaan selanjutnya ya Pak, terkait pewarnaan dari batik di Jepus ini tuh masih menggunakan teknik tradisional atau sudah ada inovasi dalam pewarnaan pada kain batik ini? Kita memakai warna itu ya, sama dengan dahulu, jadi nggak ada perbedaan. Teknik mewarna itu yang dikembangkan di Jetis ini ada dua. Satu, warna kering. Dua, warna basah. Kalau warna kering itu dengan cara dicolet, ya, dicolet ini. Jadi kuas sama kuas itu dicolet. Daun misalnya hijau, kalau bunga biar menarik, warna pink, warna oranye, warna merah, supaya warnanya itu tampak. Terus yang warna yang kedua itu dengan cara ditelur. Jadi warna basah ya, dengan ini basah dengan jalan ditelur. Jadi yang dicolet-colet tadi itu diblok ya, supaya nggak kena warna yang berikutnya. Jadi misalnya ini hijau tadi, warna berikutnya itu biru. Nah, ini diblok, semua diblok. Coba manggilin kayak gini, ya kayak gini nih. Baru warna dasarnya. Setelah di warna dasar baru dilorot atau dibersihkan sehingga warna yang diblok tadi nggak kena warna yang barusan. Jadi misalnya pink kena warna biru kan jadi biru. Iya. Nah, tadi kan sampun dijelaskan kalau pembuatan batik ini melalui beberapa fase atau tahap. Nah, umumnya di pembuatan di batik di Jepis ini tuh biasanya tuh memakan waktu berapa lama Pak? Kalau yang produk massal, juga teman-teman itu kan produk massal. Maksudnya massal itu satu desain ini bisa dikerjakan yang sama itu bisa sampai 20, bisa sampai 40, bisa 50 potong. Nah, itu biasanya lama prosesnya itu bisa 1 bulan, karena sudah berputar ya.
fasenya itu berputar, ada yang setengah jadi, ada yang baru mulai, ada yang mendekati selesai, jadi berputar. Jadi sehingga kayaknya itu bisa 2 minggu, bisa 10 hari finish kalau tidak berputar. Sedangkan kalau yang bukan produk massal ini lama, bisa 3 bulan, kayak ini bisa 3 bulan. Kenapa? Karena ya saling menunggu, terus prosesnya juga rumit. Setelah pewarnaan itu biasanya pengolahannya itu limbahnya itu pribadi Pak. Apakah di sini sempat terjadi pencemaran lingkungan akibat dari limbah-limbah cairan dari batik? Di sini kan home industry Mbak ya. Home industry itu tidak seperti industri Mbak ya. Tidak seperti industri. Kalau industri kan limbahnya kan banyak ya. Kalau home industry itu paling banyak 2 ember. 2 ember. Itu banyak yang dari kemarin itu dari mahasiswa CS, dari veteran ya, UPN, dari banyak yang meneliti di sini. Itu ada yang kita dikasih itu alat penetraan limbah. Ada macam-macam teknis, ada yang menggunakan ikan kodok, ada yang menggunakan pasir kuarsa itu ya, saringan itu. Di samping itu ada juga penelitian ada di mahasiswa itu, kebetulan ini hasil lab hasilnya sudah diteliti, jadi nggak seberapa. Jadi kekhawatiran itu sudah ada ini penelitiannya di labnya itu mengkhawatirkan limbah batik. Itu pada saat membatik itu kan cantingnya itu dipanaskan ya? Ya, jadi peralatan canting mencanting itu ada beberapa alat ya. Ada canting itu alat yang pokok ya, 2 wajan, 3 kompor ya. Kompor menggunakan gas, sekarang gas kan sulit ya. Tapi ya ada, tapi ya dan ada lagi yang sekarang menggunakan kompor listrik ya. Tapi canting tetap berperan, karena apa? Karena goreskan di motif itu menggunakan canting. Iya, memang canting menggunakan malam kalau nggak dipanasi nggak cair Mbak. Itu enten suhunya berapa derajat atau sampai panas? Kalau pengetahuan saya itu kalau untuk lilin itu rendah sekali kok, nggak panas. Paling 50, 60 sampai 70 derajat itu sudah meleleh. Yang penting lilin itu mencair, diambil, masuk canting kan ada itu ya. Nah, yang dipakai itu ujungnya ini beberapa ukuran ya. Beberapa ukuran, ada yang kecil, ada yang sedang, ada nomor-nomornya 1, 2, 3 sampai 10, 12 sampai besar. Kegunaannya beda-beda. Kalau yang ukuran nomor 1, nomor 2 itu untuk reng-rengan, istilahnya reng-rengan yang harus desain itu. Nah, ini ada tontongan, istilah tontongan ya. Ini untuk menyimpan, ambil dari wajan, menyimpan lilin panas itu. Nah, setelah ada di dalam sini baru digoreskan di media kainnya yang ada desainnya tadi. Jadi untuk membentuk desain itu. Nah, kalau sudah kelihatan agak seret, kita kembalikan ke wajan, ambil itu pelan-pelan. Jadi sehingga terbentuk kayak desainnya. Jadi kalau misal lilinnya dingin itu mempengaruhi batiknya juga? Nggak bisa. Kalau lilinnya dingin nggak bisa nempel. Nggak bisa nempel Mbak. Kain itu nggak bisa nempel. Jadi harus cair. Nah, kalau cair itu pasti panas. Nah, nanti
dari desainnya. Terus faktor apa yang mempengaruhi ketahanan kain batik terhadap pencucian dan paparan sinar matahari? Kan kalau dicuci biasanya ada yang batiknya tuh luntur atau pas dijemur itu ada yang keringnya beda gitu. Makanya kan sejak awal itu kan sebelum didesain, sebelum dicanting itu kan diproses Mbak. Diproses, dibuka pori-porinya. Tujuannya apa? Tujuannya warna itu biar nyengkram di benang, struktur benangnya itu. Nah, efeknya kalau sudah nyengkram di benang itu tidak akan luntur. Kalau misalnya kita beli di toko terus langsung kita desain, langsung kita gambar, kita canting, kita warna, nah itu ada sedikit degradasi, luntur. Tapi kalau diproses dulu nggak akan luntur. Bedanya seperti itu. Terus ini kok batik jetis muka ada pola tertentu atau kayak ciri khasnya Yang ada di jetis itu yang dikembangkan itu motif tradisional itu kayak kita sekat jagat, apalagi banyak macam. Batik itu sendiri yang di Sidoarjo itu ada 2 versi Mbak ya, 1 tradisional, 2 kontemporer. Nah, kontemporer itu tidak banyak warna, biasanya warna terang sama hitam, merah hitam, kuning hitam, biru hitam, merah muda, merah tua. Cuma dua warna. Tapi kalau tradisional banyak macam warnanya, merah, hijau, pink, orange.